Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat semuanya, bahagia semuanya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan umum untuk semua yang nonton, energinya kolektif, energi rame-rame. Dan kita serahkan segala sesuatunya kepada semesta termasuk bacaan kali ini ya. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya sampaikan kepada kalian apa adanya. Saya tidak menentukan tema, apa kata semesta aja ya. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan kali ini. Simak dari awal hingga akhir karena ini rame-rame, ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok untuk kamu saja. Yang nggak cocok ya abaikan. Ya nggak usah dipaksakan. Mungkin energi kamu nggak terbaca, tapi energi orang lain yang terbaca. Oke? Kita lihat energi apa yang sedang kau alami. Ya. Walaupun saya bilang sedang kau alami, bisa jadi ini sudah pernah kamu alami sebelumnya. Kita lihat. Passion, having fun. Ya, jadi di sini saya melihatnya terkait dengan hubungan bersama seseorang, ada hasrat, gairah, semangat, ya. Hal-hal yang sifatnya menyenangkan buat kamu. Oke, ada satu hubungan di sini yang ditunjukkan oleh semesta. Apa? Hubungannya agak mengikat. Dalam artian mengikat bukan berarti kamu terikat sama dia, nggak selalu seperti itu, tapi lebih kepada ada controlling, possession, posesif, ya. Kemudian ada adiksi, seperti orang kecanduan atau ketergantungan. Kamu seneng sama seseorang, kamu merasa terikat sama seseorang, terlepas itu memang ada ikatan atau enggak, kayak melekat gitu ya. Dan itu muncul yang namanya posesif ya, kayak nggak ingin kehilangan, terlalu melekat ya. Ini bisa kamu, bisa dia, bisa keduanya. Karena energi general bisa terbolak-balik ya teman-teman. Kalau memang bukan kamu ya mungkin orang yang kamu pikirkan. Bisa vice versa. Wedding. Ada banyak yang nonton ini masuk ke dalam cerita pernikahan ya. Jadi ada hubungan pernikahan. Oke. Tapi saya melihat ada, mohon maaf ini meeting someone new, mungkin ada perselingkuhan. Aku nggak tahu siapa yang selingkuh ya. Silakan kalian sesuaikan sendiri. Bisa pasangan kamu, bisa bukan. Walaupun di sini wedding ring, mungkin yang nonton juga ada yang belum menikah ya. Atau ada yang ingin menikah. Karena ini rame-rame ya, mungkin yang ketarik kenceng energinya, energi orang yang sudah pernah menikah. Minimal itu atau mau menikah. Walaupun yang semua nggak semuanya yang nonton. I like you. Memang suka banget, cinta banget. Kalian mencintai seseorang ya. Atau seseorang sangat mencintai kamu. Akhirnya toksik nih. Toksik. Toksik. Pengennya bahagia bareng. Semua orang pengen bahagia ya dalam hubungan. Cuman ini seperti ada energi kemelekatan. Karmik. Kamu terhubung dengan seseorang yang karmik. Seseorang karmik. Jadi kamu koneksinya karmik. Koneksi karmik itu seperti apa? Melekat. Melekat itu seperti seperti apa ya? Kalau sesuatu dikasih tempelan, kasih lem ya, kan melekat ya. Ya kayak gitu energinya. Kayak nggak bisa lepas. Adiksi, kecanduan. Nah, oke, girl with a snake ya. Ada orang lain ya. Ada mulai ada pembatasan, ada goda menggoda. Saya nggak tahu yang goda menggoda siapa. Ini ada yang tertutup. Oke. Itu ceritanya. Jadi kamu sama orang lain ini terhubung, kamu sayang sama orang ini tapi orang ini menghadirkan orang lain. Itu intinya. Itu intinya. Ya. Kalau kalian nggak masuk dalam cerita ini, abaikan saja. Kamu bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kamu. Lanjut ya. Untuk seseorang yang kamu pikirkan. Seseorang yang kamu pikirkan ini seperti apa orangnya? Yang menghadirkan orang lain ini loh. Menghadirkan orang lain. Tapi posesif, saya nggak tahu apakah kamu yang posesif dalam artian kamu nggak ingin ditinggalkan ya. Ada ketidakikhlasan, ada keposesifan.
Kamu ingin selalu melekat sama dia, entah dari komunikasi atau secara fisik ketemu. Kita lihat siapa orangnya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Orang ini adalah seseorang yang mungkin pernah terpuruk, pernah punya trauma, atau orang ini adalah seseorang yang mau menanamkan trauma sama kamu, membuat kamu mungkin pernah berada di titik terendah di dalam hidup kamu. Lanjut ya. Orangnya kurang dewasa dalam bersikap. Ya, maka dari itu mungkin hal itu yang membuat kamu seperti apa ya? Ini kayak orang tertelungkup tertusuk 10 pedang. Banyak kejadian-kejadian yang kamu ingat atas ketidakdewasaannya dia. Oke, orang ini happy family. Kalau cewek itu family woman, kalau cowok itu uh, family man. Ya, dia mungkin masuk dalam keluarga yang bahagia, atau memang kamu sama dia itu pernah merasakan kalau memang masuk dalam pernikahan ya, cerita pernikahan pernah bahagia. Kemudian kalau saya lihat, kalau beberapa dari yang nonton ini ada masuk ke dalam cinta bersegi, kamu terhubung dengan seseorang yang sebenarnya hubungan pernikahannya sudah menikah ya, hubungan pernikahannya baik-baik saja. Oke, Eight of Wands. Eight of Wands itu adalah kabar, ya kabar. Saya lihat orang ini dalam memberikan kabar, berkomunikasi sama kamu kurang kurang bisa nggak apa ya, kurang kurang intens walaupun awalnya intens ya. Kurang effortnya. Oke. Orang ini menyayangi kamu mungkin awalnya, tapi kelamaan membuat kamu stres, ini sampai panas. Panas dalam, panas luar, panas tengah dalam, panas tengah luar. Ada seperti tertekan kamu karena orang ini. Aku merasakan juga kamu sempat ya merasakan kebahagiaan bersama orang ini seakan-akan dia adalah bagian dari keluarga kamu, bukan orang jauh. Oke. Orang ini memang curang, pernah curang sama kamu. Jadi kalau kamu terhubung sama orang yang gak pernah curang sama kamu, ini bukan bacaan untuk kamu. Lanjut ya. Siapa sih dia? Orangnya mengikat kamu, pernah mengikat kamu, atau kamu malah yang mengikat dia. Kayak gak membebaskan gitu. Silakan kamu pilih. Oke, Three of Coin, cinta segitiga. Dan saya melihat di sini dia pernah mewujudkan mimpi-mimpi kamu, pernah membahagiakan kamu. Saya lihat juga di sini dia seperti memposisikan kamu seakan-akan eh, kamu itu pasangannya, benar-benar pasangannya. Kalau memang pasangannya ya udah, ya iyalah, namanya juga pasangan. Kalau memang bukan pasangannya, seakan-akan dia menunjukkan bahwa kamu itu pasanganku, kamu milikku. Oke, jadi itu yang ketarik. Silakan kamu pilih, pilih. Atau ya bijak-bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot yang umum seperti ini, general, rame-rame seperti ini. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, dari beberapa banyaknya kartu ini, mungkin ini cocok, ini enggak, ini cocok, ini cocok, 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 yang mungkin ada sebagian yang enggak cocok. Atau cocok semua atau enggak cocok semua. Silakan kalian bijak-bijak dalam menyikapinya, bijak-bijak dalam berkomentar, oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Semoga berkah untuk kamu. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dan bunyikan tanda loncengnya juga. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Untuk yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal ya. Selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang. Kalian dari mana saja, silahkan kalian tulis di komentar. Kita lihat ya, energi dia ke kamu saat ini. Atau saya lihat situasi kondisi ya. Situasi kondisi dulu aja. Situasi kondisi dia. Situasi kondisi dia. Saat ini seperti apa. Kita lihat. Atau situasi kondisi yang lebih tepatnya antara kamu sama dia. Gak tahu, terserah ya. Terserah semesta mau nunjukkan apa. Kok miring ya? Oke. Lihat yuk. Situasi kondisi dia. Atau mungkin bisa muncul energi dia ke kamu. Terserah ini mau energi dia ke kamu tentang perasaan dia ke kamu.
penilaian dia ke kamu, keinginan dia terhadap kamu, pandangan dia terhadap hubungan bersama kamu, apapun ya. Energi dia ke kamu. Teman-teman, di sini nampaknya ya, orang ini tahu loh kalau kamu itu mungkin sebagian nggak bisa tidur, sebagian juga stres karena perbuatan dia. Ini sih. Orang ini tahu kalau membuat kamu itu jadi stres, nggak bisa tidur, insomnia, sakit kepala, pusing. Jadi dia tahu. Terus kalau tahu gimana? Ntar dua ini. Kalau tahu, aku lihat ya. Beberapa di sini ya, dia sudah merasa memenuhi kebutuhan kamu atau secara mungkin bisa materi, bisa apapun ya. Sudah memberikan banyak hal sama kamu. Dia merasanya sudah cukup. Cukup banyak lah, ya, bukan kurang. Oke. Energi dia ke kamu. Bentar. Dia merasa kamu itu agak overthinking menyikapi hubungan ini atau menyikapi dia. Saya cuma baca ya, kamu sesuaikan. Kalau nggak cocok ya sudah. Energi dia ke kamu saat ini banyak yang tanpa komunikasi, lost contact, silent treatment. Hubungannya jeda, yang jelas komunikasinya sedang menggantung. Ya. Dia mikirnya kamu kurang bijak dalam berpikir. Mohon maaf, saya cuma nyampaikan. Bisa benar, bisa salah. Ini cuma kartu ya, saya cuma bacain aja. Daughter of Wands, ya. Saya merasakan di sini, iya, memang dia merasakan bahwa kamu menganggap kamu itu kurang dewasa. Yang nggak dewasa itu dia, Bunda. Ya sudah, mungkin bisa terbalik energinya, bisa juga dia salah menilai kamu. Dia tahu kamu tersakiti, kamu stres, kamu. Tapi menurut dia itu karena pikiranmu sendiri gitu loh. Paham nggak sih? Paham ya? Gitu. Lanjut. Salah. Yang nonton langsung emosi. Jangan emosi teman-teman. Ini bukan untukmu saja ya. Bukan personal reading, ini untuk orang banyak. Kalau untuk personal reading nanti akan saya jelaskan di akhir video. Lanjut ya. Ini ya yang keluar. Ini energi dia ke kamu. Dia itu memang orangnya nggak mau yang namanya dikungkung-kungkung, dicurigai, ya, walaupun mungkin sudah ada bukti pun, ya, dia akan memutarbalikkan fakta. Kamu aja yang overthinking, kamu yang nuduh-nuduh. Tapi sebenarnya iya apa enggak, Bunda? Dia curang, dia khianat. Yes, emang iya. Tapi nggak mau ngakuin. Okay. Ada beberapa di sini yang malu atau takut berkomunikasi karena dia memang punya salah. Oke. Okay. Energi dia ke kamu. Udahlah, menurut dia. Udahlah, jalani saja hubungan ini apa adanya, ya. Juga tanggung jawab itu namanya. Kamu nggak usah overthinking, ya. Yang penting aku ke kamu sudah memberikan apa yang seharusnya aku berikan. Ya. Saya nggak tahu, entah nafkah, entah apapun ya. Kalau memang tidak, ya ini kan pendapat kamu. Lah pendapat dia seperti ini, gitu. Paham ya? Oke. Banyak memang ya, yang memang
Kalau memang ini terkait dengan tanggung jawab secara finansial, orang ini memang kurang tanggung jawab, ya, energi ke kamu. Kenapa dia seperti itu? Dia lebih ke ego ya. Dia merasa sudah gitu loh memberikan banyak, padahal ya kalau menurut kamu enggak ya berarti kan cuman berbeda pendapat ya. Silakan sesuaikan saja dengan kenyataannya. Oke. Oke, iya, dia merasa sudah oke. Memberikan kamu banyak hal, oke, sudah mencukupi. Hubungan ini nggak perlu dipermasalahkan menurut dia. Menurut dia. Kalaupun memang menurut kamu berbeda, silahkan. Nah, saya cuma baca tentang si dia. Bisa vice versa juga. Ya, terbolak, terbalik. Oke, dia seperti ini. Perasaan dia sudah nggak ada kah sama kamu? Aku lihat ya. Jadi orang ini menganggap kamu overthinking aja. Terlalu melekat sama dia. Dia merasa kamu sangat bucin sama dia. Santai aja jalanin hubungan ini. Gitu. Gak usah kekanakan. Kalau memang yang kekanakan dia ya wis lah. Biasanya gitu. Maling teriak maling, orang kekanakan bilang orang lain yang kekanakan, bukan dia. Umum itu. Banyak yang seperti itu. Oke, sekali lagi saya cuma baca, kamu yang sesuaikan. Kamu nonton, kamu sesuaikan, kamu ambil yang manfaat untuk kamu, berguna untuk kamu. Gak berguna, membuat hatimu mangkel, dongkol, gak usah. Oke, lanjut kita lihat. Bagaimana perasaan? Perasaan dia ke kamu, apakah cinta? Kalau di kartu ini, ya, nggak tahu kartu yang lain belum terbuka. Di kartu ini sih dia merasa menderita ya sama kamu. Oh dia itu loh bunda saya enakan, saya ya sudah lah orang kan boleh berpendapat yang lain. Ya mungkin orang bisa, kita sudah baik, pendapat orang bisa buruk, bisa banget ya, bisa banget. Di sini saya melihatnya, eh bagaimana perasaan dia ke kamu? Eh rindu ada, ingin ketemu ada. Maksudnya nggak ingin pisah gitu ya. Walaupun menderita ini, kayak betah-betahin. Nah, kalau betah-betahin itu kan bisa ya, bisa akhirnya pisah atau akhirnya bisa memperbaiki. Terus ke depannya gimana? Saya kan nggak mau baca ke depannya, ya. Karena saya anggap semua yang nonton itu punya iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sangat memahami bahwa yang kedepannya bukan untuk dilihat-lihat sama manusia, apalagi sama Julia Kim Tarot. Ya, walaupun saya tahu, saya nggak beritahu, nggak mau aku, itu pantanganku. Oke, di sini kartunya Fox. Perasaan dia ke kamu, memang dia di sini curang ya, licik. Jadi dia itu bisa menutupi kesalahannya, bisa memutarbalikkan fakta, dan di sini adalah kecurangan ya, perasaan dia ke kamu. Dia tahu dia curang, ya. Apakah disengaja? Yes, disengaja. Oke. Perasaan dia ke kamu. Dia merasa apapun yang terjadi sama kita saat ini bisa diperbaiki. Dan dia yakin juga kamu akan memaafkan kesalahan dia. Oke. Yes. Dia punya keyakinan bahwa hubungan ini akan baik lagi. Dia, ya. Kalau kamu nggak mau ya nggak usah. Perasaan dia ke kamu. Udahlah, ini ya, kayak kayak kalau seandainya aku ini dia. Udahlah kamu nggak usah menuntut komunikasi dan lain sebagainya lah. Yang penting aku sudah baik sama kamu. Hubungan sebenarnya nggak bisa kayak gitu, tapi orang ini mikirnya seperti itu. Jadi ini bukan pendapat saya ya, saya cuma bacain. Gitu. Komunikasi, ya kalau komunikasi itu orang ini gini loh, kalau salah ya, walaupun sudah ada bukti dia akan mangkir. Haus. Perasaan dia ke kamu, dia nyaman sama kamu. Saya lihat ya, nyaman sama kamu. Kalau nyaman kenapa sama orang lain, Bunda? Kenapa selingkuh? Lah sama orang lain juga nyaman loh. Apakah salah? Ya salah lah. Tapi ada yang seperti itu termasuk ini. Gitu, ya. Jadi dia nyaman sama kamu. Tapi mungkin yang lain ada sisi kenyamanan yang berbeda. Paham gak sih? Gitu. Ini tentang orang selingkuh nih. Silakan kamu sesuaikan.
Kalau memang ini bukan energi kamu, bukan energi dia, bukan cerita kamu, bukan yang kamu alami atau pernah kamu alami, ya jangan, ya. Bikin kepikiran aja, ganti video saya yang lain. Teman-teman, bagaimana perasaan dia ke kamu? Ya, dia cuma memikirkan eh, hal-hal yang sifatnya terikat secara legal. Mohon maaf, apapun status hubungan kamu sama dia, dia lebih mementingkan hubungan yang legal, yang ada ikatannya, yang sudah bertumbuh. Ya, jadi kalau memang kamu orang ketiga atau dia orang ketiga dalam kehidupan kamu, dia lebih mementingkan yang hubungan-hubungan yang legal, yang sah. Ya. Di sini kalau memang dia adalah pasangan sah kamu, apapun yang dia lakukan, contoh ya, oh dia sudah memilih orang lain ya, dia meninggalkan anak dan istrinya, anak dan suaminya ini, ya. Kalau begitu perasaannya sebenarnya memang dia itu tidak sepenuhnya melepaskan secara energi ya secara energi, bukan secara nyata, bisa juga secara nyata. Tapi yang saya baca kalau kartu itu kan energi ya, silakan sesuaikan dengan kenyataannya. Saya lihatnya dia itu nggak melepaskan secara energinya, ya. Mungkin juga secara legalitasnya. Tapi mungkin secara fisik sudah sama orang lain, nggak pentingin kamu gitu ya. Bisa. Itu kalau yang dalam pernikahan. Tapi di sini memang soal dia curang, mohon maaf, ini watak, watak. Diniatin pula, ya mantep. Jadilah nggak garu-garuan seperti ini. Oke, terus mau dia apa? Coba saya lihat ya. Sekali lagi ya, tadi ada energi bahwa dia yakin hubungan sama kamu itu bisa baik lagi gitu loh. Aku nggak tahu kenapa. Oke, lanjut ya. Aku mau lihat maunya dia apa sih sebenarnya. Mau dia apa? Kamu maunya apa? Mau bisa? Mau nikahin orang lain? Mau baikan lagi? Atau maunya apa? Coba. Dalam hubungan ini ya terutama ya. Bukan maunya mobil, maunya rumah ya. Itu beda urusan. Lanjut. Maunya apa? New love, cinta baru. Jadi dia memilih cinta yang lebih baru. Ya, kamu semuanya orang baru, dia memilih yang lebih baru. Kalau memang kamu orang lama, dia milih orang baru. Kalau kalau memang, jadi ini ada new love, ya, new love, cinta baru, healing family issue, healing. Saya nggak tahu kamu keluarganya, kamu itu pasangan dalam keluarga, atau yang jelas dia di sini itu menginginkan healing, ya, penyembuhan atau permasalahan dalam keluarga itu bisa baik lagi, ya. Apakah mana bisa Bunda, kalau dia sudah menghadirkan orang lain aku menerima dia. Loh ada yang mau loh. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, karena orang ini sekali lagi dia yakin ya, kamu mau menerima dia kembali. Walaupun dia mungkin sudah menghadirkan orang lain. Lanjut. Release your ex. Teman-teman, dia merasanya kalau memang orang lamanya itu tidak bisa diajak kompromi dalam healing. Nggak bisa kompromi, ya sudah dilepas. Jadi dia nggak berat. Oke. Keep open mind. Ya, beberapa memang inginnya masih menarik diri karena fokus ke keuangan, pekerjaan mungkin, dan berharap kamu tetap membuka pikiran kamu ya untuk bisa menerima dia. Ya, dia tahu kamu layak dicintai. Ya, apakah dia ingin mencintai kamu, ingin berubah? Adakah keinginan untuk berubah? Aku lihat ya, adakah keinginan untuk berubah? Keinginan ya, bisa diwujudkan, bisa enggak? Apa dia maunya gini aja, suka-suka aku lah. Kalau saya lihat sifatnya sih suka-suka dia, nggak mau ditekan-tekan. Tapi saya lihat lagi, apakah kamu ingin berubah? Kalau kamu datang dengan energi yang itu-itu saja, mungkin kamu males ya. Tapi apakah dia mau memperbaiki sikapnya, sifatnya, sehingga hubungan kamu bisa harmonis lagi sama dia? Apakah dia mau? Apakah dia ingin? Ya. Ingin nggak berubah? Saya ambil 3. Oke, 1 keluar.
Ya sebentar, nggak sekarang. Kalau sekarang aku mungkin masih belum mau, nggak ada keinginan. Ya keinginan ada ya, tapi ini energi istirahat sih. Berat kalau aku suruh berubah. No pentacle. Aku mau cari uang dulu ya. Aku mau mikirin hal-hal yang penting. Yang penting itu bukan kamu ya. Sementara ini saya lebih mementingkan masalah finansial, bisnis, pekerjaan. Oke. Apakah mau berubah? Mau mungkin beberapa hal ya. Tapi sebentar, aku tetap mau cinta bersegi. Ya. Cinta segitiga. Aku tetap suka itu. Wes, udah saya kira. Gak perlu dilihat lagi, yang jelas orang ini pengennya begitu. Mau berubah, belum mau. Apakah mikirin kamu enggak? Terus saya gimana kok dong Bunda, kalau energinya seperti ini. Uh, Kalau memang rumah tangga ya, kalau rumah tangga aku nggak bisa kasih saran banyak-banyak. Silakan kamu konsultasi ke pemuka agama kamu, ya. Saya bukan pakarnya di situ, saya cuma pembaca tarot. Cuman ya yang saya tahu saya sampaikan, saya nggak mau sok tahu. Yang saya tahu ya, bisa salah bisa benar, bahwa pernikahan itu atas nama Tuhan dan Tuhan itu membenci perpisahan. Jadi jangan tujuannya untuk berpisah, tapi cobalah untuk memperbaiki. Sabar, sabar ya. Enak Bunda kalau ngomong sabar, yang ngelakoni, yang menjalankan ini berat ya pastilah. Tapi tugas saya hanya ngomong. Jadi saya hanya bisa bicara, hanya bisa ngomong bahwa kalau bisa bersabar ya, bertahan. Ya, tapi kalau kamu nggak betah ya wis terserah. Tapi lebih afdol, lebih idealnya adalah konsultasi sama pemuka agama yang menyatukan kalian. Ya, karena gimana pun juga Tuhan nggak suka perpisahan yang telah disatukan oleh Tuhan. Oke, kalau memang bukan hubungan pernikahan, hubungan apapun, apalagi yang TTM, apalagi cinta bersegi ya. Saya harus ngapain? Lah orangnya energinya pengen bersegi-segi gini, kalau kamu kuat monggo, kalau nggak kuat lah ngapain, buang-buang waktu. Tapi untuk kamu kuat harus harus memang benar-benar mau mengambil konsekuensinya. Resikonya besar, monggo kalau mau. Karena dia tetap ini, kecuali kalau dia masih oke lah energinya. Ini energinya nggak oke mau gimana lagi. Oke, melekat ini tapi melekat. Sulit untuk healingnya, ya sulit. Sulit untuk melepaskan, ya sulit. Itu caranya gimana? Banyak cara ya, banyak cara. Apapun caranya, kalau kalian niat bersungguh-sungguh, berjuang ya. Kalau masalah waktu, ya setiap orang nggak tahu ya. Yang punya maha memiliki waktu itu Tuhan. Jadi ya tetaplah berusaha, waktunya ya terserah Tuhan dong. Kita kan nggak bisa ngatur. Ya, masuk akal nggak sih yang saya omongkan? Terlalu ini ya, terlalu ketus atau terlalu logis ya. Nah, terus apa coba? Energinya seperti ini, seperti yang saya sampaikan. Masa, oh dia mungkin suatu saat nanti ke depannya dia akan berubah ya, jadi Power Ranger. Aku nggak mau yang bacaan-bacaan gitu ya. Nggak sesuai dengan hati nurani saya. Nggak sesuai dengan ilmu tarot yang saya miliki. Itu aja. Nggak sesuai dengan intuisi saya. Walaupun saya mungkin kadang ada mungkin karena mungkin diberikan kelebihan ya untuk melihat masa depan dan sebagainya. Aku nggak mau memberitahu. Ah, iya lek bener lek enggak kan jadi sok tahu. Konyol ah. Yang masa depan itu punyanya Tuhan. Kita lihat pesan semestanya ya. Semesta harus ngapain? Kalau kata saya itu sih, kembali ke kamu. Saran ini kan hanya saran ya. Bukan harus kamu lakukan seperti ini, kalau enggak begini-begini, enggak juga. Tak lihat ya. Semesta tunjukkan. Yang jelas ya dari saya tambahkan bahwa kamu juga harus mikirin jiwa kamu, hidup kamu, kebahagiaan kamu. Juga waktu yang kamu miliki di dunia ini. Kamu kan nggak tahu kapan kapan waktunya, sampai kapan ya. Jangan kamu buang waktumu untuk bersedih-sedih, untuk nggak bahagia ya. Karena dia melukai, jadi aku nggak bahagia, nggak juga ya. Kalau memang dilukai cepat menyembuhkan diri ya. Jangan meminta pertanggungjawaban orang lain walaupun memang nyata-nyata dia yang menyakiti ya. Tapi jangan meminta berharap dia menyembuhkan lukamu. Kamu berharap terus ya kecewa terus, ya nggak sembuh-sembuh.
Kenapa nggak kamu obati sendiri? Oke. Playfulness, ya. Laughter is the best therapy. Kamu suruh banyak senang-senang, ya. Jangan fokus ke ini terus. Senang-senang bisa macam-macam setiap orang. Kalau versi saya senang-senang itu apa? Tidur, ya, tidur, nyamil, nah itu. Ya senang-senang olah. Atau nonton yang bikin kita senang. Gitu. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities, ya. Kalau memang hubungan ini sudah berakhir atau memang kalau gantung, ya, kalau gantung Bunda, dia diputusin nggak mau. Tapi, sikapnya gitu terus. Lah ngapain nunggu sikap dia berubah, nunggu begini dan begitu, ya. Kalau memang kamu sudah lelah, dia nggak mau diputusin, kamu maunya putus. Kalau mau putus ya putus aja, putusin. Dia nggak mau ngejar-ngejar terus, ya jangan mau, ya. Saya yakin ya, kalau memang nanggung setengah-setengah ya, ya masih ada cinta sih Bunda, tapi aku bingung kalau saya tinggalkan dia gimana, ya. Banyak yang seperti itu, kalau kalau saya tinggalkan gimana? Kalau sudah mau meninggalkan, mau dia gimana-gimana ya nggak ngaruh, ya tinggalin aja. Tapi kalau memang masih bingung ya kalian harus, mencari ketetapan hati kamu. Caranya gimana? Ya doa, mohon petunjuk Tuhan, sama kamu pertimbangkan ulang, oke? Dan teman-teman, kalau kamu memang masih berada di energi masa lalu atau energi lama-lama ya, kita berjalan menuju ke depan, menuju mati lah ya. Kalau kamu menoleh ke belakang terus, kamu ke depannya tersandung-sandung. Analoginya seperti itu. Kalau kamu ingin hidup yang nggak tahu ke depannya kita bahagia nggak Bunda? Ya nggak tahu. Wong bahagia bahagia itu dari diri sendiri kok. Bahagia itu bahagiaku sederhana. Nah itu ya. Makan cilok pinggir jalan udah bahagia. Beda. Setiap orang nggak sama. Jadi cari kebahagiaanmu sendiri dan jangan menggenggam erat masa lalu. Karena kita menuju masa depan, sekarang dan masa depan. Masa lalu digandoli ya. Jangan. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Kalau memang dia soulmate kamu, kalau dia memang cinta, dia akan memanifestasikan hatinya, pikirannya, tenaganya, energinya untuk hubungan ini, terutama secara fisik, muncul gentle ya, baik cowok baik cewek. Ya, itu. Oke. Ini pesan semesta atau saran saya, bisa diambil, bisa diabaikan. Silahkan monggo terserah. Bisa cocok bacaan ini, bisa enggak, bisa sebagian cocok, sebagian enggak, cocok semua atau enggak cocok semua. Ini pembacaan rame-rame bukan untuk perorangan, bukan hanya untuk kamu. Untuk banyak orang yang nonton. Kalau untuk kalian sendiri, permasalahan kamu sendiri, energi hanya terfokus ke kamu. Personal reading caranya cek bio. Cek bio, cek deskripsi video ini. Semua video YouTube saya itu ada deskripsinya, kamu baca. Ya. Caranya ketik daftar tarot. Selain daftar tarot nggak dibalas. Nggak terbaca. Nggak terbaca. Ya. Kenapa bisa gitu? Karena yang diprioritaskan dari sekian banyak chatting ya. Yang daftar tarot, yang kelihatan daftar tarot. Itu yang dibalas. Ya. Di deskripsi sebenarnya sudah ada ya. Cara mendaftar konsultasi pribadi berbayar. Caranya ketik daftar tarot, hubungi admin namanya Kak Flori, nomornya ini. Yang ini nggak ditonton, nggak dibaca. Ya, banyak orang itu nggak mau baca. Padahal ya, kalau daftar di saya harus baca. Males Bunda ribet, ya sudah. Kalau ribet nggak usah, banyak tarot reader yang lain. Bukan saya meribet-ribetkan, bukan. Ya kalau nggak mental nggak mau baca itu repot teman-teman. Ya. Mau yang instan ya repot. Jadi budayakan baca. Karena apa? Setelah kalian daftar tarot akan dikirimkan bagaimana cara pendaftarannya. Kalau kalian nggak baca, nggak terdaftar, nggak akan dikasih jadwal. Karena pembacaan dengan saya itu dengan video call. Nggak bisa voice note, nggak bisa. Nggak bisa ketemu Bunda, nggak bisa. Nggak bisa chatting Bunda, nggak bisa. Nggak mau. Emoh. Ya. Jadi kalau yang mau-mau saja, yang memang jodoh aja lah. Anggap saja seperti itu. Oke? Silakan hubungi Kak Flori, ketik daftar tarot ya. Jangan ketik yang lain, nggak terbalas. Kasihan Kak Flori. Banyak tugasnya. Oke?
Jadi itu sih semoga bacaan kali ini manfaat yo, manfaat anu, nganu, bermanfaat positif ya. Ambil bagian-bagian yang positif aja, yang menyenangkan buat kamu. Jangan buang-buang kuota untuk hal yang membuat kamu mangkel ya. Ambillah yang manfaat manfaat kalau memang ada. Kalau memang nggak ada yang manfaat sama sekali, wis abaikan. Kamu ganti video lain, channel lain, atau lihat video saya yang lainnya bukan yang ini. Kalau memang yang kali ini energi kamu nggak ada, gitu. Oke? Semoga manfaat positif berguna buat kamu, sehingga menyenangkan buat kamu, sehingga berkah ya, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum follow di platform lainnya, kalau di platform lain ya, itu potongan-potongan. Jangan lupa follow juga ya, supaya ada notifnya kalau saya upload video baru. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.